Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan kasih kalian tips bagaimana buat tutorial yang epic ya, seperti b-roll di depan tadi. Kita akan buat b-roll dimsum ala istri gua, ya kan? Karena idenya awalnya sebenarnya nggak disengaja, karena istri gua ngomong buat b-roll dimsum mau nggak? Terus gue pikir kayaknya keren juga ya. Ya udah, akhirnya gue buat dan hasilnya seperti di depan tadi. Dan bagaimana proses gue buatnya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk pembuatan b-roll dimsum ini gua menggunakan kamera mirrorless A5100 dan juga lensa makro 30mm Sony dan lensa Sigma 16mm yang f1.4 dan juga pakai gimbal kesayangan gua VU G6 Max. Nah, ini gimbal kata gua ajib lah, di zaman sekarang paling ajib karena gimbal ini bisa 3 kamera mirrorless, smartphone dan juga GoPro, ya kan? Dan ukurannya yang sangat kecil, enak buat traveling, buat kalian atau gua nih khususnya dengan gimbal sekecil ini menguntungkan gua untuk fleksibel dibawa kemana-mana. Dan untuk pembuatan dimsum ini, bagaimana prosesnya Om Putra? Yang pengen gua sebenarnya udah buat ya, kemarin vlog ada 2. Yang pertama b-roll basic dari buat b-roll. Nah, yang belum nonton dulu karena nggak mungkin gua bahas ulang. Lalu juga kemarin gua buat b-roll smartphone dan ada di deskripsi, kalian bisa tonton. Kalau di sini gua langsung ke bagaimana idenya, konsepnya. Nah, untuk membuat b-roll ini tadinya gua berpikir nggak mungkin di ruangan gua, kan sebelumnya gua buat di ruangan gua nih, di ruangan editing. Nah, kalau buat b-roll dimsum kayaknya nggak pantas ya, dan juga butuh kompor. Akhirnya gua buat di ruang makan. Dan untuk di ruang makannya gua manfaatkan aja lighting gua yang seadanya. Jadi di background paling belakang di ujung gitu pojok gua taruhin lampu neon yang kecil warna kuning, dan biasa sisi selebihnya gua sengaja gelapin, dimana dengan softbox gua arahin ke meja. Jadi fokus nanti penonton akan ke meja gitu. Dan untuk peralatan ya udahlah, peralatan dapur apa aja. Dan untuk konsep sebenarnya bagaimana gua mau ngebuat ini itu gampang. Sebelum gua buat, gua ngobrol dulu dong sama istri. Sayang gitu ya kan. Proses langkah step by stepnya bagaimana? Lalu istri jelaskan. Proses buatnya ya jelas, motong daging dulu sama apa itu, udang ya, udang gitu kan, terus nanti marut wortel, terus dikasih ditaburin daun bawang, terus tepung. Nah, proses itu langkah step by stepnya aja yang gue ikutin. Jadi gue nggak perlu buat storyboard atau buat apa-apa. Proses b-roll seperti ini nggak usah tuh video singkat kan, yang mungkin maksimal biasanya cuma 3 atau 40 detik. Jadi kalian diskusikan dulu apa yang mau kalian buat gitu kan. Misalnya b-roll dimsum ini, lalu gue tinggal pertama berarti gue tunjukin dulu nih peralatannya apa aja, dagingnya gitu ya kan, wortel, tepung, semuanya. Lalu gue shoot untuk opening. Gue buat untuk opening, dan shoot openingnya nggak cuma satu sebenarnya. Pertama gue ambil dari bawah, dari kanan, kiri, jadi stock shoot. Nah, jadi kalau mau buat b-roll itu saran gue sih seperti itu. Jadi scene pertama misalnya gue mau ngambil keseluruhan dari peralatannya dan daging dan alat-alatnya, maka bisa kita ambil dari misalnya dari jauh mendekat itu, atau dari lakukan panning atau permainan tilt, terserah, atau mau dari atas ke bawah, terserah, itu konsep. Pasti stock shootnya ada. Nah, untuk di scene keduanya gue pengen buat unik nih. Jadi tujuan gue ya jelas di awal itu harus ada gebrakan yang unik, yang shootnya unik, membuat penonton wow gitu kan. Dan gue berpikir apa nih? Nah, di situ kan memang pisau harus motongin daging. Ya udah gue taruhin, gue ambil handheld. Kalau ini nggak pakai gimbal karena gerakannya harus sangat cepat. Jadi istri ngambil pisau sembari tarik mundur ke atasin, baru pas gitu. Dan getaran
ceng awalnya itu sebenarnya asli, walaupun nanti gue tambah lagi di efek supaya ada kayak jitternya. Dan itu shotnya kalau ini nggak banyak, itu satu scene itu aja, karena itu memang scene poin penting buat gue di si adegan video ini. Malah menurut gue yang paling menarik bagi gue pada saat itu shotnya adalah ini. Jadi itu fokus banget gue ngebuatnya. Scene keduanya itu memang harus itu gitu kan. Lalu ya udah adegan berikutnya ya tinggal detail-detail pas saat motong daging. Nah itu banyak gue ambil. Itu gue pakai gimbal karena gue ngambil shootnya dari menggunakan Vortex 360 dengan gimbal Gen 6 Max ini, dari atas, dari kiri ke kanan, terus ngambil juga zoomnya gitu. Dan ini gue ganti-ganti lensa ya, kadang gue pakai 16 mili, kadang gue pakai makro 30 mili, karena pas butuh yang detail gue pakai yang makro, tapi pada saat gue butuh agak wide gue pakai yang sigma. Dan di adegan berikutnya kan memang adegan marut tuh, step by step langkah dari pembuatan dimsum ini, ya udah gue ambilin tuh. Dan pengambilannya juga nggak sekali, ambil di beberapa sudut angle. Jadi kalau kalian pengen buat b-roll yang kalian tonton misalnya cuman 40 detik, jangan kira prosesnya 40 detik. Ini prosesnya kurang lebih mulai start jam setengah 5, mulai start setengah 5-an, beres itu setengah 8 malam. Ya dipotong jeda waktu maghrib ya, kita setelah maghrib baru lanjut lagi ya kan. Nah prosesnya ini kenapa lama ya? Pertama ngambilnya nggak cuma sekali sob, pasti ngambilnya banyak gitu. Ngambil adegan marut di berapa sudut gitu ya kan, dari atas, dari bawah, dari kanan, di kiri, lakukan moving, panning gitu-gitu. Lalu pengambilan taburan baun bawangnya dari sudut bawah gitu 45 derajat atau dari lurus atau fok, itu harus kalian ambil. Jadi proses pembuatan b-roll seperti ini, kalau cara gua saat ini ya seperti itu. Memang proses pembuatannya langkahnya kita ambil satu demi satu, tapi per tiap stepnya ini harus banyak shootnya. Jadi pada saat nanti masuk di proses editing itu enak. Oh yang ini kurang bagus, bisa gua ambil shoot yang ini. Oh yang ini kurang bagus, gua ganti sama yang ini. Jadi banyak stock shoot. Jadi jangan kira ambil sekali beres, enggak. Dan syutingnya emang lama. Kudu sabar buat karya yang bagus. Dan ya gue nggak bilang ini yang terbaik dari karya gue ya. Menurut gue sendiri juga masih belajar ini sob gitu ya kan. Gue terinspirasi dari Dennis Kiefer, Peter McKinnon, juga ada Peter Linger siapa gitu gue lupa namanya. Itu keren dan mereka orang-orang hebat dalam dunia filmmaker yang membuat gue coba belajar. Dan sembari ngevlog ini, tujuan gue juga gue semakin mengasah kemampuan gue gitu. Dan jangan lupa, kalau kalian buat sebuah b-roll, jangan hanya shoot-shoot keren-kerennya aja yang kalian pikirkan, tapi juga harus berpikir konsepnya apa nih. Di sini kan konsepnya makanan yang sifatnya harus agak menggiurkan. Nah di awal gue sengaja kasih step yang moving, cup. Nah di tengah gue nggak mau lagi ngasih yang terlalu banyak pergerakan, karena poin utamanya adalah membuat orang kayak ngelihat wow, makanannya wow gitu ya kan. Jadi harus setelah itu tenang pengambilan gambarnya. Moving ya moving sederhana aja, moving ringan, yang smooth, yang santai, yang jelas terhadap produk gitu ya kan. Lalu endingnya ya udah gue suruh aja istri ngasih letak di meja gitu, ceplak. Terus moving simple yang kayak menunjukin ini hasil dari dimsumnya setelah kita masak gitu. Nah itu harus kalian pertimbangkan juga. Kalau menurut gua di editingnya ya sama dengan b-roll gua sebelumnya. Ini cuman permainan speed ramping aja. Di awal gua ngasih lightly, terus gua juga ngasih old film gitu, efek old film. Dan itu aja sih gua ngasih, nggak terlalu banyak. Ini editingnya juga cuman setengah hari beres, dan sesimpel itu aja gua buatnya. Dan jangan lupa terakhir, sebenarnya bukan di akhir, harus di awal gue jelasin tadi, lighting. Oke, tatalah lighting yang baik terhadap yang paling utama adalah ke objeknya atau proses mejanya kalau di gua. Walaupun di sini sih gua ngerasa agak kurang juga, masih di mana gua keterbatasan lighting ya. Terbatas lighting di mana sudut atasnya pada saat pisau diangkat tuh kamera ke atas itu lighting tuh di atas agak masih gelap, kurang ada background yang menunjukin kayak terang atau memperindah gitu ya. Keterbatasan alat juga karena lighting gua belum
nyicil lah kita beli, karena lighting harganya juga lumayan kan. Oke, jadi seperti itu aja prosesnya, sangat gampang. Dan kalian bisa tiru lah apa yang gua buat, tiru dulu aja buat kalian yang masih newbie. Lalu nanti biasanya kalau kalian sudah pintar meniru, kalian pasti nanti akan termotivasi untuk mengembangkan dari apa yang kalian tiru, yang akhirnya membuat karya kalian original lah gitu. Oke? Dan semoga BTS dari B-roll dimsum ini bermanfaat buat kalian. Dan segitu aja berarti review dan tutorial gua buat kalian hari ini, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial gua lainnya.